Latar belakang pemain tukang ojek pengkolan atau TOP. Cerita tukang ojek pengkolan atau biasa disebut TOP ini banyak mengandung pesan moral serta mempertahankan kehidupan asli masyarakat Indonesia yang tinggal di perkampungan. Di sebuah kampung di daerah Rawa Bebek yang berada di belakang gedung-gedung perkantoran Jakarta, tinggal pasangan suami istri bernama Rojak, Eza Yayang, dan Tati, Fitri Rahmadina. Untuk mencari nafkah, Rojak bekerja sebagai tukang ojek yang berpangkalan di ujung jalan masuk ke kampung, bersama dua rekannya, Purnomo, Furri Setia, yang berasal dari Semarang, dan Sutisna, Andri Sulistiandri, yang aslinya dari Sukabumi. Ketiganya bekerja sebagai tukang ojek di kawasan Rawa Bebek, Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing-masing dan memiliki cerita ketika berinteraksi bersama keluarga serta warga lainnya. Ada cerita sederhana dari mereka yang hidup di balik gedung-gedung perkantoran ini. TOP menampilkan alur cerita yang sangat sederhana. Hal itu terlihat dari penyajian karakter pemain yang cukup beraneka ragam, mulai dari yang benar-benar baik, jahat, polos, sabar, usil, tukang galau, egois, cerewet, genit, sampai doyan ngegosip. Dari sisi pekerjaan, pendidikan dan usia, nyaris rata. Ada anak SD sampai kuliah, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan latar belakang suku, budaya dan pekerjaan berbeda-beda. Ada pemeran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tisna dari Sukabumi, dia selalu sabar menghadapi istri yang cerewet. Ojak asli Betawi, omongannya ceplas-ceplos. Mas Pur, baik, lugu dan halus, meskipun terkadang sedikit grusa-grusu dan terlalu percaya diri. Sekar kerap kali mengocok perut pemirsa lewat mimik dan gaya bahasa khas Jawa Timurannya. Meskipun tidak semua suku masuk dalam sepotong cerita TOP, setidaknya ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Hal positif lainnya, memberi sedikit ilmu kepada khalayak agar mengetahui sifat atau karakter setiap daerah berbeda-beda. Ada pula rupa-rupa pekerjaan yang dijalani masyarakat di perkampungan, mulai tukang ojek, penjual warung makan dan warung kopi, tukang sayur, pengamen, tukang bersih rumah dan setrika, penjual kue keliling, ketoprak, es cendol sampai tukang cuci sepeda motor. Tak kalah menarik, kehadiran babe yang hobi mancing tapi kalau dibonceng sepeda motor, duduk di depan, mirip anak kecil. Kurang sedap rasanya hidup tanpa cinta. Dalam cerita ini sebenarnya ada beberapa pemeran yang kasmaran, namun terkesan biasa saja. Paling unik kisah cinta Mas Pur. Ia digambarkan sebagai sosok lelaki yang acap kali mengejar perempuan cantik di kawasan tersebut. Hanya saja,
Cinta yang diberikan kerap kali kandas dengan berbagai macam alasan. Terbaru, Mas Pur mencoba peruntungan untuk memperjuangkan cinta dengan Siska. Kita lihat bagaimana akhirnya, berhasil atau tidak. Semua penggambaran tokoh dalam cerita TOP menunjukkan warna-warni kehidupan orang di perkampungan. Inilah realita kehidupan di perkampungan, beraneka ragam. Bahkan, apa yang ditampilkan cerita TOP nyaris sama dengan realitas sebenarnya. Paling utama adalah dialog yang dilontarkan sangat sederhana, tapi dalam dan tuntas dalam setiap adegannya. Lalu, perpindahan scene satu ke scene lainnya sangat apik. Artinya, tidak monoton dan tidak terlalu panjang. Detik atau menit berdialog langsung berganti. Hal ini membuat penonton terhibur dan tidak menjemukan. Ditambah, lokasi syuting yang benar-benar menunjukkan kehidupan di kampung, sangat natural dan apa adanya. Terakhir adalah pakaian yang digunakan sehari-hari beserta make up. Bisa dilihat cara berpakaian dan make up disesuaikan dengan karakter dari masing-masing pemeran. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, semuanya terlihat pas dan elegan, menunjukkan wujud asli kehidupan orang yang tinggal di perkampungan. Sekian dan terima kasih.